Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezana Mutakin dari kelas SI 001 dengan NIM 1201224084 ingin menjelaskan pengenalan data mining. Yang pertama, data mining sebagai multiple disiplin. Data mining sebagai multiple disiplin adalah proses untuk menemukan pola, model, atau pengetahuan menarik yang melibatkan kombinasi beberapa bidang ilmu untuk mengekstraksi informasi atau pengetahuan dari kumpulan data besar. Hal ini tidak hanya terbatas pada satu bidang keahlian, melainkan menggabungkan metode, teori, dan teknik dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Seperti yang pertama, statistika. Statistika menyediakan alat untuk mengukur dan menganalisis data melalui uji hipotetis atau regresi, distribusi probabilitas, dan teknik referensial. Data mining memanfaatkan statistika untuk memastikan pola atau hubungan yang ditemukan dapat dibuktikan secara kuantitatif. Yang kedua, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI memberikan kerangka kerja dan teknik untuk memproses dan memahami data yang tidak terstruktur atau kompleks. Misalnya, algoritma deep learning dalam AI digunakan dalam analisis gambar, suara, atau teks yang semakin memperluas cakupan data mining. Yang ketiga, sistem basis data atau database management. Bidang basis data memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data dalam jumlah besar. Data mining sering dilakukan pada sistem basis data yang besar dan kompleks, di mana efisiensi dalam pengambilan, pengolahan, dan manipulasi data sangat penting. Yang kedua, data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi. Data mining dari perspektif evolusi teknologi informasi adalah perkembangan lanjutan dari teknologi-teknologi yang sudah ada sebelumnya, terutama terkait dengan database teknologi dan artificial intelligence atau AI. Data mining tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari kemajuan bertahap dalam pengelolaan dan analisis data yang melibatkan penyimpanan, pemrosesan, dan pemahaman data yang lebih baik. 1. Evolusi dari database teknologi. Pada awalnya, database teknologi berfungsi sebagai sistem untuk menyimpan dan mengelola data dengan cara yang efisien. Berikut beberapa tahap evolusi yang terkait. Pada era 1950 hingga 1600, sistem penyimpanan berupa file system yang sangat sederhana, hanya berupa file yang disimpan dalam media fisik. Pada era 1970 hingga 1980, penyimpanan berupa relational database. Dengan munculnya sistem basis data relasional, data dikelola lebih baik dengan menggunakan tabel, relasi, dan kunci utama. Pada era 1980 hingga 1990, data berupa warehousing sebagai data dari berbagai sumber mulai terkumpul. Muncul konsep data warehousing, yaitu penyimpanan terpusat yang menggabungkan data dari berbagai sistem informasi. Pada era 2000-an, berupa big data. Volume data yang terus berkembang dengan sangat cepat mendorong inovasi dalam penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi seperti Hadoop, NoSQL, database, dan cloud computing. Yang kedua, ada evolusi dari artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan data mining. Berikut beberapa tahapannya. Rule-based system 1990 hingga 1980, sistem AI awal seperti sistem pakar yang menggunakan aturan yang didefinisikan secara manual untuk membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Meski berguna, metode ini terbatas karena sangat bergantung pada pengetahuan yang diprogram oleh manusia. Ada machine learning pada era 1980 hingga sekarang. Dengan perkembangan machine learning, komputer tidak lagi hanya bergantung pada aturan yang dibuat oleh manusia. Algoritma mulai digunakan untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa instruksi eksplisit. Data mining mulai mengadopsi algoritma pembelajaran mesin seperti decision tree, neural network, dan clustering untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data besar. Ada deep learning pada era 2000-an hingga sekarang. Deep learning yang merupakan cabang dari machine learning yang lebih kompleks telah memungkinkan data mining untuk menangani data yang lebih baik, data yang lebih tidak terstruktur seperti gambar, video, dan teks. Yang ketiga, data mining
gabungan database teknologi dan artificial intelligence. Data mining sebagai evolusi teknologi informasi adalah hasil dari integrasi antara kemampuan manajemen data skala besar dari teknologi basis data dan kecerdasan adaptif dari AI. Beberapa keterkaitan penting adalah pengelolaan data besar. Sistem basis data tradisional memungkinkan penyimpanan data besar dan kompleks yang bisa diakses dengan efisien. Sedangkan data mining menambahkan lapisan analisis otomatis untuk memungkinkan pola dalam data tersebut. Analisis otomatis (AI) khusus machine learning memberikan kemampuan bagi data mining untuk menganalisis data secara otomatis dan membuat model prediksi atau klasifikasi. Data-driven decision making data mining menggunakan teknik dari AI untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan berbagai bidang bisnis, kesehatan, dan pemasaran. Yang ketiga ada data mining berdasarkan metode atau algoritma dalam data mining. Data mining berfungsi untuk mengekstrak informasi atau pola dari kumpulan data yang besar menggunakan berbagai metode dan algoritma. Setiap metode atau algoritma dalam data mining memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda untuk menganalisis data tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama ada korelasi. Fungsinya mengukur hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Jika korelasi tinggi, berarti perubahan pada satu variabel terkait erat dengan perubahan pada variabel lain. Korelasi digunakan untuk memahami hubungan antar variabel seperti melakukan analisis lebih lanjut. Contoh dari korelasi adalah pada bidang kesehatan. Korelasi digunakan untuk memahami hubungan antara pola makan, misalnya konsumsi sayur dan tingkat kolesterol. Jika terdapat korelasi negatif antara konsumsi sayur dan kolesterol, artinya semakin banyak sayur yang dikonsumsi, semakin rendah tingkat kolesterol seseorang. Yang kedua ada clustering. Fungsi dari clustering adalah mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok cluster berdasarkan kemiripan atau kesamaan antar data. Ini berguna ketika kita tidak tahu sebelumnya bagaimana data harus dikelompokkan. Metode ini digunakan untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data tanpa label atau kategori yang jelas. Contoh dari clustering adalah dalam pemasaran. Clustering digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan data seperti usia, pendapatan, pola belanja, dan lokasi. Pelanggan dapat dikelompokkan menjadi beberapa segmen yang berbeda. Misalnya, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam pembeli premium atau pembeli diskon untuk menargetkan kampanye pemasaran yang lebih tepat. Yang ketiga ada regresi. Fungsi dari regresi adalah metode prediksi yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel independen dan variabel dependen. Regresi berfungsi untuk memprediksi nilai output berdasarkan variabel input. Ini sangat cocok digunakan dalam kasus prediksi numerik. Contoh dari regresi adalah dalam sektor keuangan. Regresi linear digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan variabel seperti ukuran rumah, lokasi, dan jumlah kamar tidur. Model regresi dapat memberikan perkiraan harga rumah di pasar berdasarkan data historis penjualan. Yang keempat ada klasifikasi. Klasifikasi adalah metode untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan model yang dilatih sebelumnya. Klasifikasi berfungsi untuk memetakan input data ke dalam kelas atau kategori tertentu. Contoh dari klasifikasi adalah dalam deteksi email spam. Algoritma klasifikasi digunakan untuk memisahkan email spam dari email yang sah. Model klasifikasi dilatih menggunakan data email sebelumnya untuk mengenali ciri-ciri email yang tergolong spam, seperti kata-kata tertentu, pola pengirim, dan data tautan berbahaya. Yang kelima ada series analisis runtut waktu. Fungsinya adalah analisis runtut waktu digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu. Ini digunakan untuk mendeteksi pola dan tren dalam data yang bersifat temporal, serta untuk membuat prediksi berdasarkan pola masa lalu. Contoh dari analisis series adalah dalam peramalan permintaan energi. Dalam runtut waktu digunakan untuk menganalisis pola penggunaan listrik sepanjang hari, seperti minggu atau bulan. Berdasarkan data historis, perusahaan listrik dapat memprediksi kapan puncak penggunaan energi akan terjadi dan penyesuaian produksi listrik. Yang keenam ada asosiasi. Fungsi asosiasi digunakan untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antara item dalam dataset. Algoritma asosiasi berfungsi untuk menemukan aturan asosiasi yang menunjukkan keterkaitan antara item yang sering muncul bersama dalam data. Contohnya, dalam analisis keranjang belanja, market basket analysis, asosiasi digunakan untuk menemukan produk mana yang sering dibeli secara bersamaan. Misalnya, analisis asosiasi memungkinkan bahwa pelanggan yang membeli roti sering juga membeli selai kacang. Informasi ini bisa
digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menempatkan barang-barang tersebut berdekatan atau menawarkan promosi gabungan. Selanjutnya ada pentingnya data mining dalam business intelligence. Data mining memainkan peran yang sangat penting dalam business intelligence atau BI karena membantu organisasi menganalisis data besar untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan teknik data mining, perusahaan dapat menemukan pola, tren, hubungan, dan informasi tersembunyi yang mungkin tidak terlihat hanya dengan analisis sederhana. Wawasan ini kemudian dapat dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan operasi bisnis. Contoh nyata pentingnya data mining dalam business intelligence. Yang pertama ada perusahaan Amazon, berupa personalisasi dan rekomendasi produk. Amazon menggunakan data mining dalam sistem rekomendasi produk mereka, yang didasarkan pada pola pembelian sebelumnya, penelusuran, dan perilaku pelanggan lainnya, dan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Amazon dapat mempersonalisasi pengalaman belanja setiap pelanggan, meningkatkan konferensi penjualan, dan mendorong penjualan produk terkait. Yang kedua ada Starbucks, penentuan lokasi toko baru. Starbucks menggunakan data mining untuk menganalisis lokasi yang potensial untuk membuka toko baru dengan menggabungkan data demografi, pola lalu lintas, dan pendapatan rata-rata di daerah tertentu. Starbucks dapat memilih lokasi yang strategis dan meningkatkan peluang kesuksesan. Ini merupakan contoh penggunaan data mining untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam ekspansi bisnis. Yang ketiga ada Netflix. Netflix berupa rekomendasi konten. Netflix menggunakan data mining untuk menganalisis preferensi tontonan penggunanya berdasarkan data seperti film dan acara TV yang sudah ditonton, genre yang disukai, dan penilaian pengguna. Netflix dapat merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi individu. Hal ini meningkatkan keterlibatan pengguna dan mempertahankan pelanggan agar lebih lama menggunakan Netflix. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.